Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita hari ini hadir di Kebumen. Kebetulan ini kita lagi mudik, jadi ada kesempatan yang kabar berikutnya kita jadikan isi konten hari ini. Teman-teman semuanya, perkenalkan ini telah hadir di hadapan kita Mas Reza. Ya. Ya, ini pemilik ownernya Asa Digital Imaging. Monggo, Mas Reza bisa memperkenalkan diri, monggo. Ya, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Reza Pahlevi, usia 23 tahun. Wah, masih muda. Masih lajang. Masih lajang. Ini bisa jadi mungkin dibuka. Jangan. Kedoknya dibuka biar ketahuan. Ya, saya sekarang sebagai bukan pemilik mungkin ya, tapi yang menjalankan Asa Digital. Ya, intinya ya. Ya. Yang menjalankan tugas. Jadi sudah ada ownernya Mas Reza selaku yang menjalankan tugas. Ya. Siapa kira-kira ownernya siapa, Pak? Ownernya bapak ibu saya. Oke, jadi ini merupakan usaha warisan, usaha keluarga yang kemudian dilanjutkan. Kira-kira ini saya lihat Asa Foto itu kalau lihat hasilnya dari kota kecil, tapi hasilnya tidak kalah dengan yang nama-nama foto-foto besar di kota besar. Ini awal mulanya bagaimana ceritanya bisa menjadi seperti ini. Mungkin Mas Reza bisa teman-teman mungkin penasaran, anak muda 23 tahun masih lajang sudah punya usaha, bisa menjalankan seperti ini, padahal ini bukan istilahnya iseng-iseng apa gimana, Mas? Bisa seperti ini. Aku mulai dari awal mula usaha ini berdiri mungkin ya. Jadi awal mula usaha ini berdiri itu didirikan oleh ibu saya pada tahun 1992 kalau nggak salah. 92 berarti sudah 30 tahun yang lalu ya? Dia 29 tahun yang lalu. Jadi dulu tuh ceritanya ibu itu mulai terjun ke dunia fotografi diajarin sama bapak. Nah, berhubung Mbah Putri itu adalah perias pengantin. Nah, si ibu tuh sering diajak Mbah Putri buat saat ada pernikahan, coba minta tolong kamu yang fotoin. Nah, dari situ ibu jadi belajar. Terus kok kayaknya cocok dan ada seneng di situ, terus juga kok lancar, terus dilanjutkan lah berjalan terus, alhamdulillah sampai bisa punya studio sendiri di tahun 2010. Berarti setelah hampir 18 tahun ya, 18 tahun dengan modal panggilan gitu ya. Jadi ada tukang foto panggilan. Iya, jadi panggilan. Dari awal itu merintis, kemudian akhirnya jadi seperti ini. Betul. Terus di tahun 2000 saya sendiri di tahun 2013-2014 mungkin ya, waktu masih sekolah SMA masih sekolah SMA sudah mulai ya, ya Allah, sudah mulai Bandung. Anak sekolah ternyata masih sekolah sudah bisa ikut bagaimana mengasah skill kita, gitu kan. Kadang kan ada anak-anak muda sekarang itu kalau untuk membantu pekerjaan orang tuanya itu kadang bukan bidang saya, males, nggak duniaku kayak gitu kan, karena mereka masih punya ego. Ini Mas Reza sudah bisa mengalahkan egonya sendiri untuk bagaimana bisa total membantu bapak ibunya. Betul. Nah, jadi ini satu kelebihan dari Mas Reza itu seperti itu, mengalahkan ego untuk bagaimana bisa terjun dan kemudian membesarkan. Jadi saya tuh belajar. Sebenarnya cita-citanya apa dulu sebelum ke sini? Kalau cita-cita ya, dulu sih sempat kepikiran buat pengen bekerja di bidang kuliner, khususnya di dunia perhotelan. Sempet waktu itu kursus buat pariwisata perhotelan di bidang food beverage, ya kurang lebih sebagai bisa mempelajari masak, mempelajari pelayanan. Hampir waktu itu berangkat ke Amerika untuk ke kapal pesiar.
sebenarnya bisa sebenarnya mengikuti ya, kan jejak Titanic ya. Tapi sampai akhirnya saat saya mau berangkat ada omongan dari ibu, Mas, kamu kan anak laki-laki satu-satunya. Apa iya sih usahanya ibu yang sudah 25 tahun kalau kamu tinggal terus yang mau lanjutin siapa? Nah dari situ saya mikir lagi, oh iya ya betul, ada betulnya juga apa yang diucapkan ibu. Masa kalau saya tinggalin terus siapa yang melanjutkan? Posisi juga saat itu ibu sudah usia 50 lebih gitu ya. Jadi kan sudah masa-masa pensiun lah. Iya, Misalnya untuk seorang ibu yang bekerja sudah tinggal masa menikmati. Iya, jadi betul. Bukan ya mungkin kalau yang lain masih bisa bekerja, tapi kan ingin masa-masa bagaimana di saat yang belum tua-tua banget, sudah bisa menikmati masa di rumah, menikmati hasil apa yang sudah ditanam selama ini. Betul. Iya. Terus jadi dari kejadian itu akhirnya saya memutuskan untuk yaudah saya fokus bertahan di sini. Dan saya yang meneruskan. Berat sih awalnya. Awal mula saya peralihan dari kepemimpinan ibu ke saya itu berat sih. Beratnya karena apa, Mas? Beratnya karena yang jelas saya cuma seorang anak lulusan SMA yang tidak punya pengalaman apapun di bidang fotografi, terus juga harus memimpin karyawan yang saat itu karyawannya itu lumayan kan, lumayan ada beberapa orang lah. Kan takut saya karena masih muda, masih belum ada pengalaman, takut dibohongin lah, takut dibodohi lah. Gitu. Karena awalnya memang tiba-tiba gitu. Benar-benar mendadak, ya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya pahami cara pergerakannya, perjalanannya, pola industrinya, ya sedikit demi sedikit mulai bisa mengikuti ya. Akhirnya merasa nyaman juga sudah. Mulai sudah merasa nyaman. Kemarin kan sempat ada pergolakan batin. Saya itu sebenarnya susah kalau membesarkan ini karena yang terkenal itu nama ibu bukan nama saya. Sebaik apapun pekerjaan saya, yang terkenal adalah ini foto miliknya ibu, bukan miliknya Mas Reza selaku orang yang melaksanakan tugasnya gitu kan. Jadi ada beban moral juga, ada beban mental bahwa usaha ini adalah tetap nama ibu. Bagaimana Mas Reza mengatasi, artinya ada rasa minder mungkin ya? Minder apa itu kalau di situ? Itu lebih ke perasaan gini sih, kayak merasa tidak dipercaya mungkin ya sama orang. Jadi kayak masa sih anak muda seperti itu gitu sudah bisa, padahal kalau apa bisa seperti ibunya gitu ya, mungkin kalah dianggap masih anak muda yang baru terjun, yang kemudian dilepas begitu orang untuk memberikan kepercayaan, trust, karena suatu produk itu bisa terjadi jual beli, bisa terjadi transaksi, itu salah satunya ada trust. Jadi kalau kita tidak percaya itu ya orang akan nanti dulu akan berpikir beberapa kali untuk kemudian meyakinkan untuk bisa menggunakan produk yang kita pakai. Nah, bagaimana cara Mas Reza kemudian memberikan kepercayaan kepada calon pelanggan bahwa kualitas kerja kami tidak kalah dengan kualitas kerja ibu, hasilnya tidak beda jauh gitu. Untuk caranya sebetulnya nggak ada cara yang khusus ya. Ya bagaimana caranya hanya dengan memberikan hasil yang terbaik, pelayanan yang terbaik, pokoknya excellent service gitu ya. Nanti juga perlahan pelanggan baru yang masih muda-muda kan juga lama-lama tahu nih, sekarang yang memimpin Mas Riza gitu. Kalau mungkin pelanggan dulu ya masih tahunya ibu, pemimpinannya ibu, tapi kan semakin kesini tahunya Mas Reza. Selama kita mengerjakan itu dengan maksimal, berusaha melakukan yang terbaik, insya Allah hasilnya juga baik sih.
Ya, ini bincang-bincang kita. Kemudian Mas Reza, ini kan Mas Reza masih muda, mungkin ada pesan untuk anak-anak muda yang saat ini mungkin masih bingung. Saya lulus SMA, lulus kuliah, masa Covid seperti ini, aku harus ngapain? Karena sekarang ini di zaman Covid ini banyak sekali orang yang mengeluh karena dia di PHK, karena dia tidak, lapangan kerja sulit. Padahal sebenarnya kalau kita mau pekerjaan itu kita bisa mulai dari rumah, ya kan? Cuma bagaimana tips untuk teman-teman yang lain yang mungkin masih seusia dengan Mas Reza, bagaimana agar menggunakan masa muda itu dengan sebaik mungkin, produktif mungkin, dan bermanfaat untuk semua. Mungkin bagaimana Mas Reza? Oke, tips untuk teman-teman, mungkin teman-teman melihat saya, oh kamu enak tinggal melanjutin usaha orang tua. Ini pertama pesan buat teman-teman yang orang tuanya juga wirausaha mungkin ya. Kamu jangan terlalu nyaman dengan posisi orang tuamu. Mungkin orang tuamu sekarang menjalankan bisnisnya bisa dengan lancar, bisa ya kamu melihatnya mungkin sukses ya, tapi jangan malas untuk ikut belajar. Itu tips untuk teman-teman yang orang tuanya wirausaha. Jadi yang pertama, jangan malas untuk belajar. Jangan mengandalkan bahwa orang tua saya hebat, maka saya pun hebat seperti mereka. Tidak tentu. Kalau kalian tidak belajar, maka tidak akan terjadi seperti itu. Betul. Yang kedua apa Mas Reza? Yang kedua, tips untuk masih untuk yang orang tuanya mungkin berusaha ya, berusaha juga harus keluar dari zona nyaman. Karena biasanya kalau orang tuanya usaha, terus usahanya sudah maju, anaknya itu terlalu merasa nyaman saja ya. Karena ada istilah bahwa orang generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghabiskan. Betul. Ya. Itu sih, jangan terlalu merasa nyaman, jangan terlalu merasa aman atas apa yang kamu miliki sekarang. Ya itu ya. Jadi yang kedua, jangan terlalu merasa nyaman di zona yang saat ini adik-adik atau mas-mas semuanya yang rasakan saat ini, tapi harus bagaimana tetap ikut berjuang membesarkan, gitu kan? Iya. Terus untuk ini tips untuk semuanya ya, tips untuk semua, untuk teman-teman yang mungkin kurang beruntung posisinya, cari potensi dirimu mungkin ya, cari kamu sukanya, passionnya apa gitu ya? Gimana? Terus ya mungkin kalau kamu misal punya hobi. Sekarang kan banyak lah ya, kayak orang hobi menggambar bisa menjual gambarnya di internet lah, di dunia digital kan sangat luas sekarang itu pasar ada di tangan kita. Ya betul. Kalau kamu hobi jualan ya bisa mulai jualan. Kalau kamu hobi mungkin otomotif, kamu bisa jualan yang di bidang otomotif. Tinggal pinter-pinternya gimana kamu mencari apa ya, kelebihan dari kita sendiri, potensinya apa digali betul. Jadi kadang-kadang kan kita juga sebenarnya apa hobinya apa juga kita hobinya belum tahu. Kegiatannya apa belum tahu. Jadi mungkin tips untuk anak-anak muda yang saat ini, tolong gali potensi diri, kemudian kerjakan apa yang kamu suka. Dan itu dibuat lebih dari teman-temannya. Jadi jangan kalau kemudian suka hanya suka-suka tok, tapi bagaimana suka itu kemudian menjadi skill. Jadi ini salah satu contoh anak muda yang walaupun masih usia 23 tahun masih lajar, masih belum banyak lajar ya Mas. Ini juga barangkali freelance. Mungkin itu dulu pembicaraan kita di bincang-bincang kali ini. Ada tambahan lagi? Ada tambahan satu lagi buat tips buat teman-teman. Yang penting kamu harus lakukan lebih dari yang teman kamu lakukan sih. Jadi harus teman kamu ngelakuin 10 kali, kamu harus lakuin 11 kali. Teman kamu bangun lebih awal, kamu harus lebih awal. Teman kamu tidurnya malam, kamu harus lebih malam. Tapi bukan main game Mas. Bukan. Karena jangan sampai tidur lebih malam ternyata main game. Itu sih paling. Lakukan lebih dari apa yang rata-rata orang lakukan. Karena itulah yang akan kemudian di antara beberapa orang yang punya hobi sama, kalau kita punya kelebihan itu yang akan menjadi
akan sukses akhirnya. Karena sukses tidak datang tiba-tiba, sukses hanya berhasil kepada orang yang tekun, konsisten dan bekerja lebih dari orang rata-rata. Begini itu kita bincang-bincang hari ini. Terima kasih Mas Reza sudah berkenan mengisi bincang-bincang kali ini. Ini adalah channel untuk emak kreatif. Jadi untuk emak-emak yang mungkin ini di rumah, kita tetap bisa membuat sesuatu yang bisa mengedukasi teman-teman semuanya, bisa mengedukasi ibu-ibu yang di rumah. Jangan merasa minder bahwa ibu-ibu di rumah tidak punya pekerjaan. Kita punya sesuatu yang bisa kita tularkan, bisa menginspirasi, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin. Terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen. Jangan lupa, kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian jangan lupa kalau mau pesen Asa Foto di mana? Bisa dicek di Instagramnya Asa Digital Imaging. Ya. Terima kasih. Dadah.